Halo brother semua, balik lagi di YouTube AA Auto Channel 57. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Karena kebetulan belakangan ini lagi hujan terus ya, nih alhamdulillah nih cerah. Tapi belakangan hujan terus, kalian harus jaga-jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin juga. Yang pengendara motor, jangan lupa persiapkan jas hujannya, oke? Nah, kali ini gua mau ngelanjutin episode tentang tips and trick ya. Kalau kemarin gua udah sempet ngebahas tentang ban, terus episode keduanya itu gua ngebahas tentang kaca film. Kali ini gua mau sedikit membahas tentang aki. Kenapa aki? Karena aki itu adalah salah satu komponen penting dalam mobil. Kalau aki kalian nggak ada, mobil kalian nggak bisa nyala dong. Kalau aki kalian tekor juga, mobil kalian juga nggak bisa nyala. Dan kalau aki kalian ya kita bilang kurang bagus, takutnya bisa mempengaruhi ke elektrikal mobil kalian atau kelistrikan mobil kalian gitu. Jadi kenapa gua bahas aki, karena ini komponen yang cukup penting menurut gua gitu. Nah, sebelum itu semua, gua mau mempraktekkan gimana sih cara melepas aki dan memasang kembali pada mobil Vios Limo generasi 3. Oke? Nah, ini kita mulai aja ya. Hal yang perlu kalian persiapkan adalah, atau benda yang perlu kalian persiapkan adalah kunci 10. Ini udah pasti ya. Itu mau kunci T ukuran 10 atau kunci pas ukuran 10 seperti ini boleh. Kalian bebas pilih. Tapi kalau gua sih enaknya nyamannya ya pakai kunci pas yang 10 ini. Nah, jadi untuk langkah pertama untuk melepas aki itu buka ininya dulu nih kalau gua ya. Kalau gua buka ininya dulu. Tapi kalau ini dalam keadaan atau kalian mau mengganti aki ya, bukan kalian nyopotin aki dalam kondisi koslet misalkan. Kalau dalam kondisi koslet mobil kalian, mending kalian langsung copotin ini nih kepalanya, plus dan minusnya kalian langsung copotin. Jadi ininya copotin belakangan gitu. Tapi kalau gua biasanya sih copotin ini dulu kalau untuk ganti aki gitu. Nah ini udah kecopot. Nah ini nggak perlu dicopot dua-duanya ya. Kalau gue sih tinggal kesampingin sebelah sini. Tapi kalau kalian mau copot dua-duanya juga boleh. Itu selanjutnya gue copot yang minus dulu. Nah gue biasanya copot yang minus dulu sih. Kalau ini sih bebas mau plus dulu atau minus dulu bebas. Itu. Dah ini tinggal putar pakai tangan. Copot. Nih. Nah ini udah copot nih dua-duanya. Kepalanya udah copot dua-duanya. Ini kalian bisa turunin dulu ya. Ini gue turunin dulu buat nyontohin pasang tatakannya nih, tatakan akinya yang benar. Karena kalau kalian pasang tatakan untuk akinya itu salah, itu akan repot nantinya untuk jadi nggak sinkron gitu. Nah ini gue contohin ya. Nah ini udah posisi yang benar nih. Jadi di sini tuh kalau kalian bisa lihat ini ada tanda panah ya. Ini tanda panahnya harus ke sini, ke arah sini ya, sesuai dengan apa kalian taruh akinya gitu. Jadi madepnya ke sini bukan ke sana ya, bukan ke sana tapi harus ke sini gitu. Nah, ini takutnya ya, takutnya kalian tatakannya copot terus kalian lupa masangnya. Nah, kalau masang kayak gini, ini tuh nggak bakal bisa apa ya? Ini tuh nggak bakal bisa ngunci nih, nggak bakal bisa ngaitin gini gitu.
Kalau kalian masang tatakannya salah, bisa mah bisa kepasang akinya, cuman nanti ininya nggak pas nih, kunciannya nih nggak akan pas gitu. Jadi yang benar adalah seperti ini. Nah, ini udah benar nih, tanda panahnya harus ke sini ya. Oke, itu pertama. Kita coba pasang akinya lagi ya. Nah, ini posisinya yang minus harus di sebelah kanan ya. Ini minus, dan yang plus ini harus di sebelah kiri. Tuh. Ini plus, ini minus. Nah, kebetulan ini ada tanggalnya juga. Ini kebetulan baru dipakai tahun 2022 ya, tahun ini. Tapi bulan 1 tanggal 24. Jadi ini aki baru tahun ini nih dipakainya. Gitu. Ntar gua bakal bahas untuk umur aki dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini gua mau pasang lagi. Kalau untuk pasang biasanya gua pasang yang plus dulu sih. Pasang yang plus, ntar gua kencengin, terus baru yang minus. Nah, ini wajib dikencengin. Gua kencengin dulu ya semuanya ya. Nah, ini udah kepasang semua nih ya. Dan kalian harus pastikan semuanya tuh kenceng ya. Nggak ada yang kendor, karena takutnya ketika kena gajulukan atau goyang itu akinya copot ya. Yang kepalanya ini copot. Terus nanti mobilnya mati terus nyala lagi, itu bakal berbahaya ya untuk kelistrikan, takutnya terjadi konslet ataupun ke umur aki kalian ya. Itu juga faktor menurut gue ya, faktor yang penting sih untuk ngencengin baut atau umur pada aki. Oke, sekarang kita cobain nyalain yuk mobilnya. Nah, sekarang gue udah ada di dalam mobil, gue mau coba nyalain mobilnya. Kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, nyala kan? Semua normal, AC juga nyala nih. Coba gue nyalain AC ya. Nah, AC nyala. Oke, semua udah normal, nggak ada konslet atau apapun. Itu berarti pasangnya udah benar. Oke, coba kita ke depan lagi yuk. Nah, ini kita udah ada di depan lagi. Ini mesinnya udah nyala ya. Gue nyalain dulu aja. Nah, ini nih jangan sampai kalian kebalik ya pasang aki. Ingat yang minus itu di sebelah kanan, yang plus di sebelah kiri. Ini kalau dari posisi gue ya, yang minus di sebelah kanan, yang plus di sebelah kiri. Jangan sampai kebalik. Kenapa? Karena bisa jadi konslet nih. Nanti konslet, oh udah bahaya lah. Udah pokoknya merembet kemana-mana deh kalau untuk elektrikal. Oke, jangan sampai salah. Intinya itu. Oke. Nah, selanjutnya gue mau ngebahas tentang bagusan mana sih, aki kering atau aki basah untuk mobil Vios Limo generasi 3 ini. Oke. Nah, jadi kebetulan ini contohnya aki kering ya. Ini aki kering dari Sale ya. Kebetulan gue belum di endorse nih sama Sale. Nah, kebetulan gue udah sempat nanya-nanya dan baca-baca untuk unit Vios Limo generasi 3 ini bagusan mana sih? Aki kering atau aki basah? Nah, untuk jawabannya adalah aki basah yang cocok untuk mobil Vios Limo generasi 3 ini. Kenapa? Karena untuk durabilitasnya atau durability-nya atau daya tahan atau keawetan lah ya, aki basah itu lebih awet asal perawatan kalian benar dan rutin gitu. Jadi kalau aki kering ini kan paling kalau ngedrop itu bisa dicas lagi ya kan. Untuk durability-nya kebetulan yang aki kering merek Shell ini itu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk durability-nya. Tapi kalau untuk aki basah itu bisa sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun malah untuk durability-nya. Tapi perawatannya harus lebih ekstra, yaitu kalian harus sering-sering cek air akinya ya. Kan kalau aki basah kan ada airnya. Kalian harus sering-sering cek, dan kalau kurang kalian tambahin gitu. Itu insya Allah sih bakal bertahan lama. Bisa sampai 4 tahun lah. Gue sempat baca tuh ada yang sampai 4 tahun pakai aki GS yang basah ya. Nah, itu kalian bisa ya bisa pilih lah, kalian lebih mampu beli aki kering atau aki basah, karena setahu gua ada sedikit perbedaan harga, walaupun tidak banyak tapi ada sedikit perbedaan harga. Nah, setelah itu yang perlu kalian perhatikan apa sih? Kalau untuk aki kering kan tinggal dipanasin aja ya. Kalau untuk aki basah kalian bisa panasin dan sering-sering cek akinya. Kalau apa sering-sering cek air akinya maksudnya.
Kalian harus sering-sering cek, kalau kurang kalian isi ya, kalian tambahin airnya, dan nggak perlu dicas gitu. Yang penting kalian panasin 5 sampai 10 menit aja itu cukup sih. Gitu. Nah, kebetulan untuk merek ya, kalau merek kalian pilih aja lah yang pas di kantong kalian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Tapi yang lebih penting lagi selain merek adalah ampernya ya. Kebetulan kalau ini 50 ampere, ini cukup banget ya sebenarnya untuk unit yang ini cukup banget karena dia belum pasang terlalu banyak variasi ya, seperti lampu custom, terus lampu fog lamp belum pasang, terus DRL juga belum pasang. Intinya sih kalau mobil kalian tidak banyak variasi yang membutuhkan elektrik ya atau listrik, itu di 50 atau 40 ampere pun cukup. Karena setahu gue ya, makin tinggi ampere itu harganya beda tuh, makin lebih mahal yang tinggi ampernya. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan mobil kalian dan kemampuan kantong kalian gitu. Jadi kalau mobil kalian masih standar paling cuman ganti pelek, head unit, terus power window dan lain sebagainya, menurut gua 50 atau ya 50 ampere sih cukup sih gitu. Ampere ini juga mempengaruhi. Jadi kalau kalian pakai yang 50 ampere tapi kalian udah full modif ya, udah headlamp kalian udah custom, terus pakai lampu DRL, fog lamp, terus di dalam juga udah pakai subwoofer apa segala macam, gua saranin naik ke 60 atau 75 ampere biar aki kalian juga kuat gitu, bisa tahan lama. Jadi nggak cepet ngedrop. Tapi kalau kalian pakai yang 40 atau 50 dengan full upgrade yang berhubungan dengan elektrik ke elektrikan ya, atau listrik ke listrikan, itu pasti bakal cepat ngedrop gitu, walaupun itu mau aki basah aki kering pasti bakal cepat ngedrop. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau untuk merek ya balik lagi sesuaikan aja dengan kemampuan kalian. Kalau kemarin pakai Amaron yang warna hijau juga udah cukup bagus sih menurut gua. Kalau mau bagus lagi pakai GS yang basah, Amaron juga kebetulan aki basah ya, yang warna hijau itu juga cukup bagus. Tinggal kalian sesuaikan aja ampernya dengan kebutuhan mobil kalian dan kemampuan kalian. Jangan lupa. Oke. Yang penting sih itu ya menurut gua ya. Nah, paling segitu dulu sih untuk aki ya. Gua tadi udah ngebahas tahun ya, untuk durability, masang apa, melepas dan masang aki udah gua kasih tahu juga untuk caranya ya, terutama untuk unit Vios Limo generasi 3 ini. Terus untuk merek kalian bisa sesuaikan aja, tapi yang penting ampere dan jangan sampai salah pasang ya. Paling segitu dulu untuk pembahasan aki nih. Nah, kebetulan ini akinya tadi ya baru tahun 2022 nih, baru bulan 1 dipakai dan ini masih bagus banget akinya. Dan aki ini masih bagus. Kebetulan unit yang ini masih free juga nih ya. Headlamp, lihat dong, headlampnya masih bening banget. Ini kayak baru ganti sini. Headlamp masih pada bening ya, belum menguning, belum ada retak rambut juga, masih bagus banget. Kalian boleh langsung pinang unit yang ini. Kebetulan unitnya masih free, kalian boleh langsung pinang aja. Langsung telepon atau WhatsApp aja di 0822 9527 7364. Langsung ditelepon atau WhatsApp aja untuk meminang unit yang ini, oke? Nanti nomor gue juga gue taruh box deskripsi ya. Paling segitu dulu untuk video atau konten kali ini. Jangan lupa di subscribe YouTube AA Auto Channel 57. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat info terupdate dari gua ya seputar mobil jual Vios Limo ini atau mobil jual yang lainnya atau seputaran info promo ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga di like semua video atau konten dari AA Auto Channel 57. Di-share juga ke teman-teman kalian atau ke orang tua kalian. Siapa tahu lagi nyari unit bekas taksi nih ya, bisa banget langsung di-share aja. Oke? Jangan lupa juga ramaikan kolom komentar guys. Oke? Paling segitu dulu untuk konten seputar tips and triknya ya. Gua pamit undur diri. Sampai bertemu atau berjumpa di video selanjutnya. Dadah.
Sometimes a disaster, sometimes we get free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe.